Masuk CCTV, Ustaz. Siaran langsung di CCTV. Metro TV. CCTV. Baru itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang dikarang oleh Imam Ibnu Rushd Al-Andalusi. Dan insyaallah kita akan belajar tentang Kitab Ahkamil Mayyit, kitab penjelasan tentang hukum-hukum orang yang meninggal. Habis haji meninggal. Jadi ada banyak. Nanti kalau Bapak duduk di majelis ini akan mengerti betapa banyaknya orang yang kita sebut dengan salah kaprah. Salah kaprah itu apa bahasa Indonesia? Salah penilaian. Salah kaprah itu kesalahan saking banyaknya dilakukan seolah-olah apa? Seolah-olah benar. Namanya salah kaprah. Karena memang ibadah itu memang dasarnya harus ilmu. Tidak boleh dasarnya perasaan. Tidak boleh dasarnya ikut-ikutan. Makanya hadir di majelis ilmu memang berat. Berat Pak, orang hadir di majelis ilmu itu berat. Bapak yang jadi muridnya ya berat, saya jadi gurunya juga berat. Ya, hari Sabtu libur-libur, waktunya orang jalan-jalan, malah ngaji, ya berat. Sehingga pahalanya orang yang belajar ilmu itu ya besar, karena memang kita lakukannya berat. Bahkan ilmu itu menjadi dasar amalia. Ini yang penting. Nah, ini saya bikin bagannya dulu ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Yaitu tentang apa? Tentang hukum, hak-hak yang berkenaan tentang ahli musibah, keluarga yang terkena musibah, keluarga yang ada orang meninggalnya. Dan yang kedua adalah hak-hak yang berkenaan tentang al-mayyit, orang-orang yang meninggal. Ya. Jadi nanti dibuka sendiri ya dalam kitab Bidayatul Mujtahid tentang Ahkamul Mayyit, hukum tentang orang yang meninggal. Itu mayit itu ada dua. Indas sakarat,
Sakarat itu berarti apa Pak? Oh, bahasa ini sakarat, menjelang kematian. Yang kedua, ya istiqdar, ketika sudah mau meninggal atau sudah meninggal, ketika sudah meninggal. Jadi ini menjelang, ini istiqdar ya. Ketika sudah mati juga ya, ketika sudah meninggal. Perhatikan ya. Ketika mayat itu inda sakarat, menjelang kematian, itu dia punya hak. Nah ini yang sering kita lewatkan. Dia punya hak. Haknya dia berarti kewajiban kita. Paham ya? Haknya orang dia berarti kewajiban kita. Apa haknya orang yang sedang sakarat? Haknya adalah talqin. Talqin, kata Rasulullah, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah orang yang mau meninggal itu dengan bacaan la ilaha illallah. Karena ada jaminan dari Rasulullah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Coba, banyak yang kelewat enggak? Banyak. Ya, antum datang ke rumah sakit, antum nggak ngerti ini orang sudah apa? Sakarat. Ya, antum datang jenguk pulang, antum datang jenguk pulang. Gimana? Sakarat indah sakarat. Mayat itu kalau ada sakarat harus ditemenin. Gimana cirinya laki orang yang sudah sakaratul maut? Cirinya gimana? Nah ini antum aja nggak ngerti cirinya. Gimana cirinya? Tatapannya kosong. Ini nggak punya duit tatapannya kosong. Kosong. Nah ini yang benar nih. Kakinya dingin. Coba cek kakimu dingin kan? Saya sakarat kakinya. Kakinya itu kalau dipegang itu dingin karena tidak ada aliran darah. Kalau kakinya orang, makanya orang tuh kalau jenguk orang sakit itu dipegang kakinya. Ya, kalau sudah mulai dingin jangan ditinggalkan, khususnya keluarga nih. Kenapa? Karena orang itu indah istiqdarul maut, menjelang kematiannya, indah sakarat, lahu hakun, dia punya hak untuk ditalqin. Ya, punya anak 9, anaknya 9, gak ada yang bisa nalkin bapaknya, gagal tuh 9 anak. Kurang apa saya kalau ngomong? Gagal ya punya anak 9. Ya, makanya apa namanya? Kita harus paham orang yang sakarat itu seperti apa. Jangan nunggu udah nafas udah di dada, udah susah itu udah. Kalau di apa namanya di hadisnya itu malam yugharqir, nafasnya sudah ada di tenggorokan, ada susah ditalqin. Tapi kalau udah di kaki masih bisa Bapak untuk talqin. Dan coba pegang kakinya, jangan-jangan masih aman ya? Aman. Masih panas ya? Normal ya? Ini penting mempelajari fikih ini karena saya melihat hak ini kelewat. Ya, hak ini apa? Kelewat. Apalagi sudah dingin malah dimasukin ke ICU. Nggak bisa ditemui di isolasi. Aduh Pak, sini harus dipahami betul bahwa mayat itu
punya hak untuk ditakdim. Nalkinya gimana? La ilaha illallah. Yang mau praktek sukarelawan enggak? Siapa yang mau jadi sukarelawan saya? Pojok sini, Pak. Belakang, pojok sini. Nggak usah melihat belakang. Iya, kamu pojok, sama sendiri. Hati-hati Bang, kebablasan. Udah siap dia. Kakinya udah dingin tuh kayak tuh. Nah, pegang dulu kakinya. Pegang dulu kakinya. Nah, di kok ini bener ya? Nah, kalau sudah dipegang kakinya dingin, udah sakit gitu kan, coba deh dibacain la ilaha illallah. Pelan saja. La ilaha illallah. Nah, gitu ya. Jadi jangan nyebut. Ngomong apa ya? Nyebut. Jangan lakino itu dital seperti anak kecil Bapak ajarin ngomong. Ya kan? Seperti anak kecil yang tapi mungkin itu ya lihat-lihat. Jangan antum pegang kakinya masih hangat kemudian la ilaha illallah. Ngarep apa? Ngarep mati gua loh, gitu kan. Ya, makanya harus bener-bener pas momentumnya, gitu loh. Jangan sembarangan nalkin juga, ya. Nah, kalau dia sudah la ilaha illallah, kita pastikan kata terakhir dia itu. Kalau dia ngomong yang lain, warisan dibagi-bagi. Apa lagi? Yang mana Pak? Warisan yang mana Pak? Udah habis sudah. Tanah yang belakang rumah itu jangan dijual, bukan milik Bapak, gitu kan. Nah, kalau sudah ngomong yang lain atau aku minta minum, nah kasih minum terus ditolongin lagi. Kan udah ngomong tadi. La ilaha illallah. Ini haknya dia. Kita pastikan akhir katanya apa? Ternyata bapak anaknya mampu mentalkin bapaknya kata terakhirnya la ilallah, ini mayat masuk surga. Jadi jangan kelewat momentum ini. Ini bakti terakhir anak apa? Anak tuh gagal jadi anak kalau nggak bisa nalkin orang tuanya. Karena ini Masya Allah ini masa-masa yang paling penting, ya kan? Karena dia sedang bertarung dengan syaitan, dia sedang bertarung dengan sakitnya, yang Masya Allah kalau nggak ditaruhin itu ya berat. Malah tidur, sama barang-barang. Enak sih katanya. Ya. Lanjut. Kalau sudah mati haknya 4. Yang pertama ghuslihi dimandikan. Kedua kafnihi dikafani. Ketiga sholatihi disolatkan. Keempat diantarkan, jangan langsung dimakamin, ya, diantar. Mengantar itu haknya mayit loh Pak. Maka kita nggak ada uzur, berangkatlah ke kuburan, antar dia, iya kan, antar dia. Kecuali kalau kita punya uzur, tapi kalau kita bisa berangkatlah, karena itu haknya dia untuk apa? Diantarkan dafnihi, untuk dikuburkan. Itu loh. Ya, sekarang ya apa namanya kayak gini nih, antum rusak
rumah ini ya. Bedakan omongan seperti ini. Memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, hukumnya fardu kifayah. Berarti kalau sudah ada orang yang melakukan, ini hukum yang seperti ini ngenakinan tuh. Kalau saya membahasakan nggak seperti itu. Memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, mengantarnya ke kuburan ini haknya orang yang meninggal, tidak kan? Berarti itu menjadi tanggungan kita semuanya yang masih itu loh. Harus merasa bahwa ini itu loh ya, kewajiban kita, dan itu menjadi haknya si mayit. Harus paham ini yang urusannya sama mayit. Yang kedua, adalah ahlul musibah, keluarga si mayit. Kalau yang ahlul musibahnya, keluarganya si mayit, haknya apa? Halo, takziah. Nah, kita akan bahas takziah karena ini yang paling banyak kesalahan-kesalahan di tengah masyarakat kita. Ya. Jadi kalau kita bicara mayitnya itu haknya. Kalau kita bicara keluarga mayitnya, ahli musibahnya, maka kita punya kewajiban untuk bertakziah karena itu menjadi hak dia. Nah, perhatikan ya. Di era sekarang takziah itu kayak menjadi sesuatu yang nggak penting gara-gara wujudnya WhatsApp, Instagram, Facebook dan seterusnya. Ada jamaah Masjid Al-Ikhlas meninggal, di-share di grup, telah meninggal dunia bapak ini dengan alamat ini. Kemudian kira-kira apa yang dilakukan penduduk grup itu? Kirim apa Pak? Kirim apa? Stiker. Betul? Kebaca nggak innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu Pak? Bapak baca nggak? Allahumma fir lahunya Bapak baca nggak? Bapak cuma ding gitu doang. Udah. Ya kan? Padahal perhatikannya, fadhailul takziah, keutamaan orang takziah itu pahalanya besar banget. Ya bacain riwayatnya. Yang pertama, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man azza musaban falahu mithlu ajrihi." Orang bertakziah kepada orang yang terkena musibah, yang enggak harus kematian sebenarnya, musibah apapun, anaknya masuk rumah sakit, istrinya sakit, habis dioperasi, habis kecelakaan. Man azza musaban, orang yang mentakziah orang yang terkena musibah, falahu mithlu ajrihi, orang tersebut mendapatkan pahala seperti ahli musibah itu. Orang terkena musibah itu kalau sabar, pahalanya kan besar, betul? Kata Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya tidak terbatas. Orang yang menjenguk orang yang terkena musibah mendapatkan pahala seperti orang yang terkena musibah. Ya. Lah kalau jenguknya pakai innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sampai pakai stiker, dapat keutamaan ini nggak kira-kira Pak? Pak, kalau kita jenguknya pakai stiker, ucapannya pakai stiker, dapat keutamaan takziah nggak kira-kira? Dapat keutamaan takziah nggak? Nah, nggak berani jawab karena pelaku semuanya. Mau ngomong nggak dapat, boleh gimana? Mau dapat ngomong dapat, boleh gimana? Halus tapi tadi. Ya kan?
Nah, riwayat yang kedua diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh Al-Khatib di dalam kitab tarikhnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'min, tidaklah seorang mukmin yu'zi akhahu bi musibatin, mentakziahi saudaranya yang terkena musibah, illa kasarullahu min hulalil karamati yaumal qiyamah, kecuali akan diberikan perhiasan kemuliaan nanti pada hari kiamat." Masya Allah, dikasih perhiasan surga nanti pada hari kiamat. Riwayat Imam Tabrani-nya, kasahu kullatan khadra, dipakaikan perhiasan yang berwarna hijau, dikasih baju warna hijau nanti di surga. Nah, keutamaan kayak gini loh, kita cuma ngirim stiker itu gimana, Pak? Ya, gimana? Itu gimana? Ya, sayang banget. Ya, keutamaan takziah yang begitu banyak seperti ini. Nah, kita makanya harus paham apa keutamaan takziah. Lalu setelah kita paham tentang fadailnya, keutamaannya, fadail, keutamaan. Yang kedua, kita harus tahu kaifiyatuhu, tata caranya. Gimana cara takziah yang benar? Ada banyak orang takziah, ada, tapi caranya salah. Gimana? Datang orang yang meninggal, ada bendera warna kuning, terus ngapain, Pak? Estor muka, terus duduk kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, ya. Dan takziah itu ada kaifiyahnya, ada caranya. Ini saya baca ini. Di dalam kitab Hasyiah Ad-Dasuki, Al-Imam Asy-Syarbini mengatakan ada 3 komponen dalam takziah. Ini harus ada. Kalau antum mau takziah, 3 hal ini harus ada. Yang pertama, kata Imam Asy-Syarbini, al-amru bis-sabri wal hamdi alaihi biwa'dil ajri. Orang takziah itu harus apa? Memerintahkan orang yang terkena musibah itu untuk bersabar. Berarti datang ke orang yang meninggal, ngomongnya gimana? Sabar, Pak, yang ikhlas. Gitu ngomongnya. Pahalanya banyak, yang sabar. Terus diomongin, Pak. Dia butuh kata-kata itu. Dia butuh kata-kata itu dari kita, Pak. Ya kan? Makanya komponen yang pertama itu adalah al-amru bis-sabri, perintah untuk apa? Untuk sabar. Ya. Yang kedua, wat-tahdhiru minal wizri, memberikan peringatan jangan sampai melaksanakan perbuatan dosa. Maksudnya gimana? Jangan sampai berlebihan. Betul, Pak? Bahasanya apa, Pak? Orang yang berlebihan merata. Jangan sampai merata. Ada yang bergulung-gulung itu, Pak. Nah, gulung-gulung sampai nampar tubuhnya sendiri. Wat-tahdzir, dia kasih tahu, jangan sampai merata. Gitu loh. Jadi diperingatkan bahwa ada batasan dalam kesedihan, itu ada batasan, tidak boleh sampai berlebihan. Yang ketiga, perhatikan ini. Yang ketiga, mendoakan si ahli musibah dan mendoakan mayat yang meninggal. Nah, jadi doanya ada 2. Mendoakan yang terkena musibah, yang kedua mendoakan mayat yang meninggal. Makanya
saya itu nggak setuju kalau ucapan bela sungkawa atas kematian itu redaksinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu ya boleh sih boleh gitu loh, tapi itu menghilangkan hak ahli musibah. Karena takziah itu yang kita doain siapa? Saya tanya Pak, Bapak takziah yang harusnya utama Bapak doain itu siapa? Mayatnya? Keluarganya yang hidup. Itu yang benar. Yang ditinggalkan. Karena takziah itu hak siapa? Hak siapa? Ahli musibah, sahibul musibah. Jadi kamu takziah itu yang kamu doakan bukan hanya mayatnya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Itu kan doa buat mayitnya. Mana doa buat sahibul musibah? Ya, makanya saya agak kurang seret gitu ya. Ya boleh sih boleh. Kalau salah ngomong salah ya enggak. Tapi kurang gitu loh. Saat kamu mendapat kabar kematian dikirim oleh keluarga, kemudian kamu ingin mengucapkan sesuatu pada keluarga yang ditinggalkan, kemudian kamu cukup mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu kurang. Makanya ada riwayat dari Nabi yang sahih tentang cara mendoakan keluarga yang ditinggalkan, yang sama sekali saya tidak pernah mendengar hal itu diucapkan oleh orang-orang. Padahal itu ada riwayatnya. Ya, makanya setelah ngaji ini saya berharap berubah. Ya. Jadi apa perkataan kita, apa doa kita kepada dua sahibul musibah dan mayatnya. Kalau mayatnya aku sudah hatam semua, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu untuk mayatnya. Nah, untuk sahibul musibahnya mana doamu? Makanya ngaji. Nah itu. Kalau nggak ngaji nggak ngerti, ya kan? Ini harus difahami. Apa doanya? Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Ada riwayatnya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yu'azzi rajulan, Nabi Muhammad pernah bertakziah kepada orang yang terkena musibah. Ya. Apa doanya Rasul? Ikuti saya. Ini doanya Rasul. Rahimakallahu wa ajaraka. Rahimakallahu wa ajaraka. Apa? Coba yang hafal angkat tangan, saya kasih Quran. Cepat. Angkat tangan dulu, saya petunjuk. Silakan Pak. Enggak. Nah, sini Pak, sini Pak. Ya, semoga bisa ke Mekah. Amin. Dari Mekah, Qurannya dari Mekah. Itu riwayat Abu Dawud. Jadi orang takziah itu doanya itu rahimakallah, semoga Allah apa? Merahmatimu. Bukan mayat yang kita doakan, orang yang terkena musibahnya. Yang biasa bikin stiker di WhatsApp tuh, bikin. Siapa yang bikin bikin stiker ini? Mana orangnya? Tidur itu orangnya. Yang biasa bikin stiker, tulis rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu, wa ajaraka, dan memberikan pahala kepada dirimu. Ini riwayat Imam Abu
Abu Dawud. Paham? Jangan innalillahi terus. Innalillahi itu doanya orang yang terkena. Innalillahi itu doanya atau ucapan zikirnya orang yang terkena. Lah kamu terkena musibah apa enggak? Kan yang terkena musibah kan keluarga mayit. Harusnya yang baca innalillahi itu keluarga mayitnya. Dia kehilangan keluarganya, dia ngomong apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah tuh kan enggak kehilangan apa-apa di situ. Ini doanya. Rahimakallahu wa ajaraka. Semoga Allah merahmatimu dan memberikanmu pahala. Jadi selama ini salah Ustaz. Salah. Kaprah. Ya. Yang repot, yang ngaji cuma 1, 2, 3. Yang di grup 200 orang. Nanti perang ya, Bapak kirim rahimakallahu wa ajaraka yang sono innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biarin aja. Kata Bapak yang ngaji, mainmu kurang jauh. Mainmu kurang jauh, Dik. Kata yang ya kan bener kan doain si mayit. Nah, debat lagi. Ilmu tidak untuk didebatkan, untuk diapain? Diamalkan. Yang penting Bapak benar dan selesai. Kalau bisa dikasih tahu, kasih tahu. Kalau nggak bisa ya sudah. Ya. Banyak yang dilakukan gatal baca Quran. Ya, baca Quran, baca hadis, baca. Gini loh, jelas dalam qiraatul Quran lil mayyit, pembacaan Quran untuk orang yang meninggal, itu kan khilaf antara ulama. Ya, madhab Hambali sampai pahalanya, madhab Syafi'i yang masyhur itu malah gak sampai. Jadi ada khilaf. Ya, kalau madhab Hambali sampai. Hadis dari Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar itu pernah wasiat, kalau aku meninggal bacakan akhir surat Al-Baqarah di atas kuburanku. Itu wasiatnya Abdullah bin Umar. Sehingga itu dijadikan dalil oleh mazhab Hambali. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saja mengatakan sampai pahala bacaan Quran kepada orang yang meninggal itu sampai. Setahu saya ya, mohon dikoreksi kalau salah. Tapi kalau yang mazhab Syafi'i, yang qaul masyhurnya itu malah enggak sampai. Yang pasti sampai ya doa saja, pasti sampai. Ya, tapi ya mohon maaf kalau takziah ngomong sabar, jangan berlebihan. Dengerin, yang laki-laki ngomong sama laki-laki. Jangan ada perempuan kehilangan suaminya. Yang sabar deh. Ada apa? Kalau butuh apa-apa nih nomor WhatsApp-nya Abang. Modus itu. Kamu takziah pemodus. Ya kan? Kalau yang meninggal perempuan, yang ngomongin siapa? Yang ngomongin siapa? Ya istrimu. Ngapain kamu ngomong-ngomong kayak gitu? Ya kan? Ini juga salah kaprah juga. Apalagi sambil dipuk-puk kayak gitu. Yang sabar di kesempatan dalam kesempitan. Gimana? Ya. Makanya kalau antum takziah, al-amru bisobri, perintah sabar. Yang kedua, wat tahdhiru minal wizri, jangan sampai melebihi batas kesedihanmu sampai melakukan dosa. Wa du'a'u li ahlil musibah walil mayyit,
Kemudian doakan orang yang terkena musibah itu dan si mayitnya. Makanya yang di mayitnya itu riwayatnya Ahmad. Ya, kalau riwayatnya Ahmad itu redaksinya begini. Ini riwayatnya Ahmad. Imam Ahmad pernah mentakziahi sahabatnya. Beliau berdiri di pintu masjid kemudian mendoakan. Diikuti. Ini riwayat yang kedua. Di riwayat Imam Ahmad. A'dhamallahu ajraka. Ayo. Susah bacanya. A'dhamallahu ajraka wa ahsana azaka wa rahimallahu mayyitaka. Saya ulangi. A'dhamallahu ajraka wa ahsana azaka wa rahimallahu mayyitaka. Yang hafal saya kasih Quran. Ayo. Cerdas. Orang-orang yang cerdas. Banyakan MSG. Banyakan micin. Ayo. Gak ada yang hafal. Ya Allah. Azamallahu ajraka. Asana. A'dhamallahu ajraka wa ahsana azaka wa rahimallahu mayyitaka. Saya juga gak ngerti kok bisa semuanya kompak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya itu yang ngajarin siapa? Enggak, kok yang di stiker-stiker itu kalau ada orang meninggal kok semua kompak baca itu tuh. Yang ngajarin siapa? Ikut-ikutan. Makanya masuk neraka ikut-ikutan. Bisa semua kompak tuh. Jadi riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad. Ikut saya. A'dhamallahu ajraka wa ahsana azaka wa rahimallahu mayyitaka. Artinya a'dhamallahu ajraka. Semoga Allah memperbesar pahala. Dari kata azim. Berarti yang didoain ini siapa? Yang didoain siapa? Sahibul musibah. Lewat terus sahibul musibah. Kasihan Allah maghfirlahu itu mayitnya terus. Sahibul musibahnya enggak pernah didoain. Wa ahsana azaka. Semoga Allah memperbaiki kesabaran. Ya semoga sabar. Allah berikan kesabaran. Wa rahimallahu mayyitaka. Dan Allah merahmati orang yang meninggal di keluargamu itu. Ini riwayat Imam Ahmad. Yang atas Abu Dawud, yang bawah Ahmad. Pilih yang atas, apa yang bawah? Itulah kalian. Panjang dikit aja nggak mau gitu. Ya terserah. Kalau riwayat Abu Dawud apa? Rahimakallahu wa ajraka. Tapi kalau Ahmad, a'dhamallahu ajraka wa ahsana azaka wa rahimallahu mayyitaka.
ganti stikermu, awas. Jamaah Masjid Al-Ikhlas saudara meninggal tulis innalillahi lagi. Ini yang riwayatnya. Ya kalau sama innalillahi salah ya enggak, saya nggak ngomong salah kan, ya kurang tepat aja. Gitu kan. Tepat tuh yang ini. Karena doanya bukan hanya untuk pada orang yang meninggal, tapi juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Paham? Sampai sini ada pertanyaan dulu, ntar saya lanjut dulu. Silakan. Saya pernah menghaji orang Iya, terus? di sampingnya itu yang diperhatikan itu cuma Allah, Allah, Allah. Terus saya bisiki sama dia, jangan begitu, saya bilang la ilaha illallah. Malah saya disemprot. Disemprot apa, Pak? Semprot. Saya lain aliran sama kamu. Wush, masya. Bagaimana kalau tidak sampai baca la ilaha illallah, katanya, matinya kan kafir katanya. Ya, pertanyaan itu banyak ditanyakan. Ya kita kan pegangannya kan sama hadis. Hadisnya jelas. Lakinu mautakum bi Allah atau bila ilaha illallah. La ilaha Ya. illallah. Ya. Takutnya kalau baca la ilaha terus mati. La ilaha tidak ada Tuhan, terus mati. Makanya kan saya tadi ngomong, mentalkin itu jangan ketika nafas itu ada di tenggorokan. Talqin itu malam yughargir, sebelum nafasnya naik turun. Ya kalau bahasa kita itu ya masih sanggup lah untuk berbicara, itu masih sanggup. Nah, masih bisa ngedenger gitu. Kita bisikin tuh masih bisa ngedenger gitu. Ya, makanya ya apa? Kurang tepat kalau hanya Allah itu ya malah kurang tepat. Gitu. Kalau sudah dalam keadaan pingsan, bagaimana? Ya nggak bisa ditalkin. Namun ditalkin gimana? Udah koma, bahasanya bukan pingsan. Kalau pingsan bisa bangun lagi. Allah udah koma dia nggak bisa. Makanya talkinlah sebelum koma. Ada rasanya menunggu. Kan saya tadi ngomong, Pak. Ini kelewat gara-gara kita ini anak-anaknya sibuk padahal bapaknya dalam keadaan sakaraat. Karena orang tuanya di dalam dititipkan. Dititipin siapa, Pak? Ini yang saya tadi ngomong, haknya orang ini adalah ditalkin. Maka jangan sampai keluarga meninggalkan. Kalau perlu ya gantian jagain. Ya, kalau perlu gantian jagain. Usahakan, upayakan. Kalau sudah diupayakan, diusahakan atau lewat ya sudah. Yang penting sudah diusahakan. Itu gitu saja. Jadi tetap yang benar adalah la ilaha illallah. Kalau riwayatnya itu. Tanya yang lain. Enggak, redaksinya hadisnya la ilaha illallah sudah. Ya, itu yang paling enak. Karena riwayat yang keduanya juga man akhiru kalamihi la ilaha illallah. Orang yang perkataan terakhirnya la ilaha illallah. Karena riwayatnya seperti itu. Kita pengen sesuaikan saja. Ya. Bisa tampilnya pakai bahasa Indonesia saja. Tidak ada Tuhan selain Allah. Diputerin lagunya Roma Irama. Saupah, gak usah aneh-aneh, gak usah aneh-aneh. Ya, ini perkataannya aku la ilaha illallah, ya sudah, gak usah kebanyakan berinovasi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertanyaan lain? Lanjut. Lalu, silakan. Ustaz, afwan. Tadi riwayat dari Imam Abi Dawud dan Imam Ahmad itu ada hadisnya dengan sahih, Ustaz.
Nah, memang ada perselisihan di antara ulama tentang kesahihan dalam hadis ini. Tetapi hadis, kalaupun ini hadis tidak sahih, tetap bisa masuk pada fadhailul amal. Karena ini tidak masuk dalam masalah hukum. Gitu. Ya, seingat saya yang sahih itu malah yang Abu Dawud. Seingat saya. Yang lebih sahih yang atas. Seingat saya. Nanti cari sendiri takhrijnya ya. Tapi kalaupun ini hadisnya ada yang memperdebatkan tentang kesahihannya, ini kan doa, tidak masuk dalam wilayah hukum halal dan haram, ini tidak masalah. Ya, kecuali kalau berhubungan dengan hukum halal dan haram, baru kita nggak bisa memakai hadis dhaif. Karena hadis dhaif itu bukan berarti hadis palsu loh, Pak. Hadis dhaif itu kesahihannya diperdebatkan. Itulah, tetap ada yang mensahihkan biasanya. Ya. Lanjut ya. Ini juga jadi masalah bersama, yaitu tentang masa takziah. Betul? Al-Ikhlas berapa hari takziahnya? 3 hari. Yang sebelah berapa hari? 7 hari. 7 hari, terus 40 hari, terus Setahun. 100 hari, 1000 hari. Wah, 3 tahun. Ini saya bacakan pendapat ulama tentang masa takziah. Mayoritas ulama, enak kan? Kita nggak pakai nafsu, kita pakai ilmu. Jumhur ulama, mayoritas ulama membatasi waktu takziah hanya 3 hari. Ya, dalilnya hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahudda 'ala mayyitin fawqa thalathin." Tidak boleh seorang perempuan itu ihdad, berkabung. Berkabung itu apa, Pak? Berduka, menunjukkan kedukaannya fawqa thalathin, lebih dari 3. Artinya, ketika seseorang takziah punya tujuan untuk menguatkan sahibul musibah, benar nggak? Tujuan takziah kan itu, menghibur. Biasanya hari pertama si perempuan itu kehilangan suaminya masih pingsan-pingsan. Hari kedua udah mulai doyan makan. Hari ketiga udah mulai bisa melupakan. Udah bisa melupakan, hari keempat bapak datengin, yang sabar, almarhum orang baik, orang soleh. Ingat lagi. Ya kan? Loh, kalau tujuanmu takziah itu adalah menghibur, harusnya kalau sudah lupa ya sudah. Karena orang itu butuh melupakan itu biasanya di atas berapa hari? 3 hari. Benar nggak? Hari keempat Ustaz. Oh, hari keempat datang. Makanya kalau aku datang hari keempat itu tujuanmu. Tujuanmu itu dipermasalahkan. Apa tujuanmu gitu ya? Baru sempat dari keempat. Jadi apa? Takziah itu ya 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena al-ihdad, waktu berkabung itu nggak boleh fawqa thalathin. Riwayat Imam Bukhari. Tidak boleh di atas 3 hari. Ya, Ustaz, lalu bagaimana yang 7 hari, 40 hari, 100 hari? Ada yang 1000 hari. Apakah ada pendapat ulama takziah itu boleh melebihi 3 hari? Ada. Makanya untuk ngaji sama saya itu semua saya kasih dalil. Ya, khol beda dengan takziah.
Ini kita bicara takziah. Takziah itu kita mendatangi ahlul musibah. Gitu loh. Beda. Ya, gimana pendapat yang kedua? Pendapat Imam Ahmad, Imam Hambali, bahwa orang yang takziah diperbolehkan di atas 3 hari. Kenapa? Lihat alasannya. Karena ada riwayat Imam Ahmad menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bertakziah kepada Ja'far bin Abi Thalib, berarti sepupunya, betul? Setelah 3 hari. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga Rasul nggak datang. Kenapa nggak datang? Alasan mazhab Ahmad, kenapa Rasul nggak datang hari pertama, hari kedua, hari ketiga? Karena hari itu adalah hari di mana mereka shock berat. Orang kalau shock berat itu dikasih nasihat nggak mempan. Mending disuruh apa? Sendiri dulu. Mending dikasih waktu untuk sendiri dulu. Jangan bertamu dulu di waktu yang seperti itu. Sehingga di dalam mazhab Ahmad boleh takziahnya itu melebihi 3 hari. Karena ternyata tujuan dari takziah bukan hanya menghibur keluarga mayit, tapi mendoakan si mayit. Jadi fokus tujuannya itu berbeda-beda. Ada yang fokus tujuannya menghibur, ada yang fokus tujuannya mendoakan mayit. Intinya jadinya ya khilaf. Maka antum yang 3 hari ada riwayatnya, yang lebih dari 3 hari ada riwayatnya. Kita nggak membahas cara takziah ya Pak ya, karena kalau antum cara takziah yang sebenarnya ya tadi yang saya jelaskan tadi. Al-amru bisobri, memerintahkan kesabaran, wa tahdhiru minal wizri, memperingatkan jangan sampai terjerumus dalam dosa, wa du'a'u li ahli musibah walil mayyit, mendoakan orang yang terkena musibah dan mayit. Itu takziah yang benar. Ya kan? Cara yang lain bagaimana silahkan. Saya nggak ikut tanggung jawab. Karena yaitu takziah itu yaitu. Kalau aku tanya takziah itu yaitu takziah sebenarnya. Ya kan? Menyesuaikan dengan kesempatan. Iya, makanya kan ada yang mengatakan hanya dibatasi 3 hari, ada yang mengatakan boleh lebih dari 3 hari. Paham ya? Baik, ada pertanyaan sampai sini. Lanjut. Ini kok gak titik tuh gimana sih? Udah lewat. Astagfirullah. Titiknya di atas nih ya? Ngomong apa? Sengaja satu. Lanjut. Enggak. Ya, nanti kita akan bahas tentang anak Yu mengumumkan kematian. Itu perlu, itu kita harus tahu hukumnya itu. Ya kan? Kemudian beberapa hal yang lain. Ayo, terakhir nih ada 2 Quran. Kalau pakai karangan bunga itu Masya Allah. Sama mas stiker itu. Temennya stiker, karangan bunga ya temennya stiker. gimana caranya udah dibuang-buang. Yang rumahnya paling jauh tuh. Mana Pak? No, Sat. Blimbing, Bapak mana? No, Sat. Sini Pak. Dua. Sini. Dua-duanya. Sini. Ini 2 Qurannya. Sama-sama mau Ini Quran dari Mekah. Semoga bisa ke Mekah. Amin. Oh ya. Alhamdulillah. Hafalin ya. Ini udah ngaji kayak gini, tetap aja tuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak masuk ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.